Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabri Muzaki, NPM 2231185. Di sini saya akan mempresentasikan slide ketiga, percabangan PHP. Saya dari anggota kelompok IMUN dan beranggotakan Cynthia Sipa, Rekanza di Alhafiz, Rizka Angelita, Riza Safiana, dan Jessica Karolin. Apa itu percabangan? Definisi percabangan itu suatu struktur kontrol dalam pemrograman yang memungkinkan eksekusi blok kode yang berbeda berdasarkan evaluasi kondisi tertentu. Dengan menggunakan percabangan, program dapat mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang sesuai, sehingga alur program bisa berubah sesuai dengan input atau kondisi yang ada. Komponen utama percabangan itu ada kondisi, ekspresi yang dievaluasi menjadi benar, true or false, yang artinya salah, false. Lalu blok kode, kode yang dijalankan jika kondisi terpenuhi. Kegunaan, percabangan digunakan untuk mengontrol alur eksekusi program, menangani situasi yang berbeda dengan logika dan sesuai, mengimplementasikan keputusan dalam aplikasi seperti validasi input atau pengolahan data. Lalu jenis-jenis percabangan dalam PHP sama percabangan if. Fungsinya itu mengeksekusi blok kode jika kondisi yang diberikan adalah benar atau true. Contohnya itu yang PHP ini untuk kode ada di sini penjelasannya. Jika variabel dolar atau dolar umur bernilai 20, maka pesan Anda sudah dewasa akan ditampilkan. Lalu yang kedua, percabangan if else. Menyediakan dua jalur, satu untuk kondisi benar dan satu untuk kondisi salah. Karena umur bernilai 16, maka pesan Anda masih remaja yang akan ditampilkan. Percabangan if else memungkinkan pemeriksaan berdasarkan kondisi secara berurutan. Penjelasannya itu dengan nilai 75, outputnya adalah Anda mendapat nilai D. Ini untuk contohnya. Jika Anda dapat nilai 80 ke atas, mendapat A, lalu 70 mendapat B, 60 mendapat C, dan bila tidak ada nilainya atau nilai 0, itu mendapatkan D. Yang keempat, switch case, fungsi memilih di antara beberapa kemungkinan berdasarkan nilai dari variabel. Karena hari bernilai 3, outputnya adalah hari Rabu, dan hari pertama, hari ke-1 itu Senin, dan kedua Selasa, dan ketiga Rabu, dan selanjutnya hari tidak valid dikarenakan tidak ada nilainya. Kapan menggunakan percabangan? Validasi input. Untuk memastikan data yang dimasukkan oleh pengguna memenuhi kriteria tertentu, pengaturan alur program mengarahkan eksekusi kode ke bagian yang berbeda berdasarkan keputusan tertentu. Logika bisnis itu untuk menyusun aturan yang kompleks untuk menentukan hasil dari suatu proses, seperti dalam perhitungan diskon atau penentuan kategori produk. Lalu selanjutnya, fungsi percabangan mengambil keputusan, mengarahkan alur program untuk menjalankan kode tertentu berdasarkan kondisi. Lalu yang kedua, validasi input, memeriksa apakah data yang dimasukkan pengguna memenuhi kriteria tertentu. Dan yang ketiga, mengatur alur program untuk mengontrol jalur eksekusi program berdasarkan status variabel. Dan keempat, menangani kesalahan, menangkap dan menangani situasi yang tidak terduga. Implementasi penjelasan, CSS atau
Cascading Style Sheets adalah bahasa yang digunakan untuk mendesain tampilan halaman web dengan CSS. Mengembangkan dapat mengontrol warna font, tata letak, spasi, dan elemen visualisasi lainnya. Contohnya di gambar ini. Dan untuk penjelasannya, CSS adalah bahasa yang digunakan untuk mendesain tampilan halaman web. Dengan CSS, pengembangan dapat mengontrol warna font, tata letak, spasi, dan elemen visualisasi lainnya. Turunan CSS itu untuk memisahkan konten dari desain, HTML untuk struktur, CSS untuk tampilan. Mengatur tata letak itu mengontrol posisi dan ukuran elemen di halaman, lalu membuat desain responsif menyesuaikan tampilan untuk perangkat berbeda, desktop, tablet, atau ponsel. Lalu yang terakhir, konsistensi, membuat tampilan seragam di seluruh halaman web untuk agar lebih selaras. CSS membuat web lebih menarik dan mudah diatur. Lalu implementasi penjelasannya, ini ada gambar di sini. Yang pertama itu div, class, container. Bagian ini membungkus semua elemen di dalam, menerapkan gaya dari kontainer yang digunakan sebelum di file CSS. Lalu berikut adalah penjelasannya, HTML dan PHP yang ada pada gambar kan. Yang pertama itu div class container untuk membungkus semua elemen, dan H2 cek lulusan, menampilkan judul halaman sebagai cek lulusan itu untuk judul paragraf H2. Dan yang ketiga, form method post action. Form ini metode post untuk mengirim data, namun atribut action berarti bahwa formulir ini akan mengirimkan data ke halaman yang sama. Lalu yang keempat, input type, itu bisa number, name adalah nilai, placeholder memasukkan nilai, lalu record itu input untuk meminta pengguna untuk memasukkan angka atau tipe number, dan name itu nilai yang dimasukkan akan dikirim ke dalam nilai, placeholder memasukkan nilai, placeholder yang muncul sebelum menggunakan pemasukan angka. Dan keempat itu wajib menambahkan bahwa input ini wajib diisi. Dan yang kelima, button type submit atau cek tombol submit untuk mengirim data yang diinput. Lalu PHP block ini memproses data yang dikirim dari from ketika tombol submit ditekan. Lalu ada if, itu if server, kondisi ini memeriksa apakah request yang diterima adalah post, berarti from telah dikirim. Jika benar, maka ada kode blok akan dijalankan. Dan nilai variabel mengambil nilai input yang dikirim dari form dengan name nilai. Lalu if nilai kurang dari 60, melakukan percabangan memeriksa apakah nilai yang dimasukkan lebih besar atau sama dengan 60. Dan jika benar nilai 60, maka menampilkan pesan selamat Anda lulus, dan jika salah ditampilkan dengan maaf Anda tidak lulus. Ini untuk contohnya, ini cek nilai kelulusan, di atas 60 pasti akan mendapatkan selamat Anda lulus, dan jika di bawah 60 atau 50 dan seterusnya, maaf Anda tidak lulus. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.